Bagaimana caranya orang lain percaya kepadamu, atau orang lain percaya terhadap perusahaanmu, atau orang lain percaya terhadap sebuah lembagamu atau instansimu? Saya punya beberapa argumen. Anda orang yang mendengar dulu, Anda mendengar dulu, personal dulu baik. Ketika personal diri Anda sudah baik, bisnis apapun, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda omongkan, pastinya mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku Dedi Wahyucang. Ya buat ini lagi. Siap bro? Siap. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya orang lain percaya kepadamu, atau orang lain percaya terhadap perusahaanmu, atau orang lain percaya terhadap sebuah lembagamu atau instansimu. Saya punya beberapa argumen. Yang pertama, kalian harus nampak memang. Nampak secara visual. Ada, orangnya itu ada. Jadi ketika saya mengibaratkan orang kenapa sih harus percaya sama saya dan bagaimana caranya orang lain percaya terhadap saya. Yang pertama, saya harusnya ada. Saya bukan orang yang tidak nampak. Saya tidak ada, bukan. Saya ada. Nih, teman-teman bisa lihat, saya ada. Kemudian yang kedua, saya harus memberi nama identitas saya. Nama saya adalah Dedi Wahyu. Saya tambahi Dedi Wahyucang. Oke, yang terpenting adalah teman-teman sudah punya identitas, nama itu jelas. Bukan nama samaran, tapi nama identitas yang benar. Orang lain percaya karena kamu ada dan karena kamu punya identitas. Yang ketiga, saya melakukan komunikasi dengan orang. Saya memperkenalkan diri kepada orang lain. Dan saya memutuskan untuk berkomunitas dengan orang lain. Untuk apa? Untuk memperkenalkan diri saya siapa? Dengan cara saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dedi. Saya anak Bantaran. Bisnis saya adalah Utero Indonesia. Itu dulu. Yang keempat, Anda mendengarkan dulu apa yang ada di lingkungan Anda. Jangan tiba-tiba Anda nyerocos sendirian gitu. Jangan tiba-tiba Anda nyerocos begitu saja. Anda orang yang mendengar dulu. Anda mendengar dulu ketika kita ngomongin personal branding. Anda dengarkan dulu apa lawan bicara Anda, siapa lawan bicara Anda untuk mendapatkan sesuatu insight dulu. Setelah itu, Anda barulah ngomong sesuai dengan apa yang ada di depan Anda. Ketika Anda ngomong sama si X, saya ngomong dengan si X. Si X ini adalah kapasitasnya adalah kapasitas yang pandai berbicara masalah matematika gitu. Ya, paling tidak Anda masuk di area ini. Tapi ketika Anda ngomong di area bahasa Inggris dengan orang yang berbahasa matematika, notabene ini tidak akan nyambung. Jadi paling tidak, bagaimana caranya Anda bisa masuk di area yang memang dia paham. Setelah itu Anda akan tahu bahwa Anda mampu berkomunikasi dengan dia satu level. Lah, ketika ini menjadi kenyamanan Anda berkomunikasi dengan klien, dengan orang, dengan sahabat, dengan calon teman, disitulah terjadi sesuatu hal frekuensi yang sama. Setelah frekuensi yang sama, pasti Anda akan menyampaikan sesuatu dan dia akan menanyakan sesuatu. Rumah kamu di mana? Bisnismu apa? Apa aja bisnismu dan segala macam. Itu akan menjadi sesuatu obrolan yang kedua, ketiga, keempat. Dan jadilah sebuah komunikasi yang cukup kayang. Nah, dari keempat itu yang dipastikan teman-teman akan mengetahui dan orang lain mengetahui Anda, posisinya akan cukup menarik bahwa Anda akan dilihat orang itu lebih dalam. Yang kelima, setelah komunikasi itu nyambung dan segala macam sama teman-teman Anda atau teman-teman yang baru, pastilah dia akan mengukur karakter Anda. Mereka akan mengukur sesuatu hal tentang Anda. Apa? Suatu contoh, Anda di dalam komunitas itu dipercaya menjadi seseorang bendahara gitu. Dan itu pastinya adalah pegang dana, pegang duit. Atau Anda seorang sekretaris yang memang ditugaskan untuk mencatat atau ditugaskan untuk mengumpulkan sebuah data dan segala macam. Pastikan kalau Anda ingin dipercaya, fungsikan diri Anda menjadi seseorang yang memang terpercaya. Kalau bendahara, pastikan dana tidak dibuat main-main. Dana yang memang fokus untuk dana dalam komunitas itu. Sekretaris adalah memang bertugas untuk itu. Jangan diselewengkan, jangan dibuat-buat, jangan dibuat konspirasi. Disitulah Anda akan mendapatkan sebuah insight ke seseorang bahwa Anda orang yang mampu dipercaya dalam konteks tanggung jawab sebuah organisasi. Nah, kalau di bisnis, kalau ada di bisnis Anda dipercaya membawakan atau dipercaya mengerjakan sesuatu, jangan hanya fokus pada masalah uang, tapi fokuslah pada sebuah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab Anda berhasil, tanggung jawab 1, 2, 3 itu berhasil, dipastikan Anda akan dibicarakan orang lain. Ketika Anda dibicarakan orang lain, pastinya Anda kembali dipercaya. Di organisasi dipercaya, di bisnis dipercaya. Yang ketiga adalah Anda diri sendiri. Ketika Anda sudah dipercaya secara bisnis, dipercaya secara
komunitas, Anda secara personal bahwa jadi orang yang terpercaya, jadi orang yang dipercaya. Ketika saya yang dipercaya, ketika saya dipercaya oleh siapapun, apa keuntungan bagi saya? Orang tidak hanya melihat bisnis saya, tapi apa yang saya lakukan dan apa yang saya omongkan akan dipercaya oleh orang lain. Contoh, bisnis saya adalah bisnis kreatif tentang masalah desain, tentang masalah audiovisual, tentang masalah 3D, tentang masalah aplikasi game dan segala macam. Tapi ketika saya sudah dipercaya orang, ada orang lain yang, Mas, tolong dong saya titip carikan mobil. Tolong Mas, carikan saya sofa. Mas, saya punya uang. Titip dong, mungkin bisa bisnis di pertanian. Ini bukan tentang bisnis saya, ini tentang saya. Dan alhamdulillah, dari sebuah kepercayaan itu muncullah segala bisnis yang tiba-tiba jauh dari bisnis saya yang sebenarnya. Berarti sekarang apakah personal branding dengan corporate branding itu harus memilih yang mana? Saya lebih percaya bahwa personal dulu baik. Ketika personal diri Anda sudah baik, bisnis apapun, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda omongkan, pastinya orang lain akan percaya kepada Anda. Bukan tentang masalah harga. Jadi teman-teman semua, titip bahwa teman-teman semua ini haruslah menjadi seseorang yang dipercaya dulu sebelum melakukan hal apapun. Kalaupun seumpamanya kemarin, kapan itu Anda punya kesalahan dalam hidup, dan ternyata hari ini Anda ingin menjadi orang yang terpercaya, oke, fine. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya cara untuk memperbaiki dirinya. Pastinya akan lebih mudah daripada orang yang benar-benar memang putih tanpa ada kesalahan di sana. Terima kasih dari saya. Semoga hari ini teman-teman bisa belajar bagaimana membangun sebuah kepercayaan kepada orang lain. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.